Oke, balik lagi ke channel YouTube Line Up. Betul. Kalian pasti akan asing kalau yang kita berdua ada di channel ini. Sampai ada yang komen, dipecat kali. Oh iya. Ada, gue baca. Wah, enggak guys. Jadi ini apa ya Bang ya, jatuhnya channel pribadi. Mungkin Channel pribadi, hiburan, ya dibalik kejenuhan review helm mulu ya guys. Ya. tapi kita sekarang review. Gak apa-apa, selingan. kita mungkin kasih tahu sekali lagi kali Bang ya, Line Up ini apa dan kedepannya seperti apa gitu loh. Jadi sebetulnya Line Up ini gua sama Bang Radit buat karena ada kesepakatan awalnya sama salah satu pihak brand. Jadi ya puji Tuhan, alhamdulillah guys ya, kita dipercaya buat nge-review produk dari satu brand jaket. Ya mungkin beberapa kalian udah lihat videonya tayang terus di kita, ya kan? Ya udah tau lah. Nah, kedepannya gimana nih Bang? Line Up ini apakah sama kayak channel Jagoan Helm atau gimana gitu? Kalau channel kita lebih ke mencangkup semua otomotif sih guys ya. Target kita itu ntar ke depannya mobil, motor, aparel, helm, jaket, pokoknya semuanya apapun yang berbau otomotif kita sikat. Helm tetap ada, tapi beberapa part mungkin yang ada di Jagoan Helm nggak mungkin kita bawa juga ke Line Up. Tetaplah kita menghargai bos kita, bagaimanapun juga ya kita bisa seperti ini juga karena ada bantuan dari bos dan juga dari pihak Jagoan Helm gitu kan. Betul. Tapi nggak menutup kemungkinan gini, enaknya nanti ke depannya di Line Up ketika teman-teman pengen request mungkin helm apa yang penasaran, itu bisa. kita bisa bahas. Kalau di Jagoan Helm kan nunggu produknya mereka jual dulu nih. Iya. Ya kan, dan kalaupun dibeli kan orang pasti mikirnya oh Jagoan Helm jual juga nih. Takutnya gitu kan. Gitu. Kalau di sini kan ya syukur-syukur dapat dari AdSense nih. Tuh, terbuka aja pokoknya untuk semua brand. Iya, kan ada dari AdSense, kita dapat modal itu kita bikin lagi buat konten ya Bang ya nantinya. Jadi ya lebih enak ya jatuhnya ya, maksudnya lebih Leluasa. universal lah Ya, gitu. leluasa. Apa aja yang terjadiin konten. Tapi nggak melulu soal helm sih ya, mungkin beberapa ini Kemarin kita udah motor, jaket. Iya. Target kita ke depannya nanti ada aja sama, ya lihat aja nanti ya. kita lihat saja nanti. Ya kalau misalkan di video kali ini kita lihat ada sebuah sedikit komparasi antara Enaka Mark I sama si Titikos ini. Ya ini bukannya mau mendahului channel sebelah, enggak, tapi lebih menjawab teman-teman yang penasaran di subscribernya Line Up. Betul. Gitu ya. Sama di ya Instagram atau sosmed kita pribadi. Iya, Banyak betul. banget yang minta request, tolong comparein Bang. Boleh. Lebih apa ya jatuhnya, lebih leluasa lah kalau kita ngebahas di luar toko ya Bang ya. Betul. Ya, Jadi lanjut. kita bisa lebih netral, simple. Dari bahan dasar Titikor sama Mark I. Kalau Mark I dia ABS, ini Advanced Thermoplastic. Sebenarnya sama-sama masih bahan plastik. Kelasnya sama ya, termoplastik ya. Tapi kalau ditanya solidan mana, gua akui sebenarnya lebih solid Mark I sih. Titikor masih banyak yang bilang kerupuk. Mana yang bilang begitu. ada istilah helm kerupuk. Iya. Padahal nggak helm kerupuk banget sih. Ya, selama kita udah nyobain dan kita sempat punya juga kan, sempat Ya, berapa lama. Ya overall nggak masalah sih. Kayak ya emang peruntukannya buat harian aja ya guys ya, jangan dipakai balap gitu. Yang mau Titikors mungkin bisa kontak Bang Radit. Kita ada Boleh. beberapa stok ya Bang ya. Titipan orang. Titipan Belakang juga orang. ada nih, masih ada. Ada Loki, ada Miles Morales, masih banyak lah. Ntar DM Bang Radit atau DM gue yang pengen Titikors. Lanjut. Oke, kita bahas ventilasi dulu deh. Habis dari bahan dasar. Kalau dari Titikors ini ada berapa ventilasi input Bang? Ya, 1 mulut, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih Apa? banyak Titikor sih sebenarnya. Kalau Mark I sih ini input 1, mulut ini hitungannya 1 tapi dia 2 step. Iya. Belakang ada 2 apa 3 setahu gua. Jadi Di atas belakang. iya 4, 5, 6. Betul. Ada 6. Nah, tapi masalah ngomong-ngomong ventilasi, sebetulnya lebih berasa mana sih kalau lu dari lu pribadi yang lu rasain? Jujur nih lebih berasa di Papua nih. Ya. Ya, kayak teknologi yang mereka bilang 4D apa sih gue lupa tuh. Oh, 4D shape ya, something, ya, ya. pokoknya mereka punya formula baru di mana IPS-nya itu sirkulasi udaranya luar biasa sudah dikembangkan dari seri-seri sebelumnya. Dan Alias memang golongannya lubangnya banyak ya. bener-bener segede-gede kelingking. Gede-gede dan banyak. Terus yang utamanya yang di tengah ini udah bukan bulat lagi, tapi persegi Oval, panjang. oval, iya. Kotak persegi panjang gede banget sih. gua akuin. Lihat nanti adalah Ada lihatnya fotonya. videonya ya. Iya. Ntar ada foto sama videonya. Sementara kalau Titikors ya memang bolongannya cuma ada berapa kalau nggak salah 4 apa? Di 6 sini something. mulut. Enggak di IPS-nya. Jadi nggak Di terlalu PS-nya banyak. tuh ada 4. Ada 4 doang.
termasuk yang 2 ventilasi di jidat sama 2 di belakang sini. Udah cuma 4 Jadi itu doang. lubang ventilasi di ITC nggak terlalu banyak. Tapi overall kalau secara pemakaian sih ya gua akuin sok-sok sih ventilasinya Titikor. Ya ibarat kata ini nilainya 8 nih 6 nih. Gitu kalau. Secara sirkulasi udara ventilasinya. Tapi ada bedanya. Apa tuh? Titikor bedanya ventilasi jidatnya beberapa ada yang bolong ada yang kagak. Nah, itu Kalau rese. Mark I semua bolong nih. Itu rese bang, ngeselin. Kita juga bingung dengan keputusan pihak sih ini. Kenapa mereka harus menunggu banyak komplainan seputar nggak berfungsinya ventilasi jidat baru direvisi sama mereka? Kenapa nggak dari awal mereka launching dibolongin sekalian? Simple jawabannya. Apa tuh? Karena lu nemuin bus saya kan. Itu ya agak mind blowing dikit sih gue menurut gue. Aduh, kenapa nunggu dikomplain dulu baru revisi ya? Tapi mending direvisi aja lah, nggak apa-apa sih. Ya, Ngaruh banget gak sih? kagak. Kagak kan jujur banget. Ya dikit deh, lumayan Kerasa ya? Dikit lah, enggak, tapi ya enggak yang maksimal gitu. Ya lumayan lah, mendingan bisa dibilang daripada enggak sama sekali gitu. Nah, kita bahas sekarang spesifikasi. Nah dulu bang, Oh, apa tuh? ke pertanyaan utama. Selalu nanya batoknya gede Oh, mana? iya. Ini capek kita. Ini dari samping nih, tuh kurang lebih. Ini sama-sama kita cariin warna polos sengaja biar bener-bener kelihatan shape-nya ya. Tapi beda di ukuran. Jadi kemarin lebih banyak dominan banyak yang request, bang tolong Titikorsnya yang size M. Jadi size paling kecil. Tuh, banyak yang komen di situ. Waalaikumsalam. Oh, gabung om. Oke. Nah. Kan ini paling kecil. Ya, dari samping kayak gini, dari depan bang. Dari Nah, depan. ini baru kelihatan nih. Nah, barulah. Bener gak posisinya? Iya. Nah, ada segini. Kalau kata bang Sam, gedenya sama kelihatannya. Kalau kata gue, kayaknya masih lebih tirus Titikors dikit deh. Kelihatan lebih gepeng gitu. Lu tau gak kenapa? Apa tuh? Karena Mark I White Vision. Betul. Jadi dia 190 derajat. Kalau Titikors kan enggak. Titikors kayaknya berapa ya? Kalau gue ngeliat dari NFM 120 kayaknya nih. 180-an kayak deh. Jadi Soalnya White hampir- Visionan ini. Iya, hampir seluas ini tapi nggak seluas itu sih. Ya 180, 170. Apa janjian sama? Tapi Nggak. feel dipakainya sih, oh ini bang. Kalau pihak NHK mengklaimnya memang 190. Terus posisi kepalanya agak maju Iya, dibanding helm iya, yang sebelumnya. iya, betul, iya. Kalau Titikors itu teman-teman feel waktu dipakainya Agak kayak kepalanya masih ke depan. agak mundur gitu. Iya, 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 Nggak iya, agak ke belakang. Terlalu ke depan kayak Nah, itu Mark I. bedanya tuh. Salah satunya itu. Iya. Mungkin kalau secara vision terlihatnya kayak sama, tapi waktu feel dipakainya baru kerasa bedanya. Gitu. Nah, ya. masalah ngomongin batok kecil bang, dari audiens di line up sama jagoan helm bilang NHK itu selain dari RX-9 sama GP ya, yang GP Terminator yang TGP Pro itu, GP 1000 juga termasuk kecil kata mereka. Di 1000 kalau dari depan gede, lebar. Bulet. Dari samping gepeng. Iya, bulat. Agak lucu sih sama GP 1000. Ya gitulah. Ini yaudah kita bilang NHK tertirus. Enggak, terkecil di tahun 2023. Ya, terkecil, tertirus, tergepeng lah. Tapi kalau panjang, panjang. Paling panjang. Enggak, paling panjang GPR Tech. Iya, panjangan lagi. Pokoknya ini udah paling mendingan lah. Jadi kalau kalian request pengen lebih kecil lagi, ya berarti jangan beli ini aja. Iya, betul. Kalau Simpel pengen gitu aja. kalau pengen lebih gede ya belinya ada GP Prime sama GPR Tech. Oke, kita bahas fitur. Itu boleh. Ada kelebihan yang dimiliki sama Mark I tapi tidak dimiliki Titikors. Ah, betul. Masalah visor. Salah visor. Kan kalau di Mark I ini kelihatannya NHK sebetulnya menyebutnya kan RHD lens. Tapi kalau misalkan kita lihat di Instagram ya, mereka menyebutnya ini like smoke. Iya, itu dia tuh. Like smoke, tapi yang mungkin disematkan teknologi RHD lens. Sama mungkin lebih biar netizen familiar aja Iya, kali betul. ya. Iya. Nah, sedangkan kan Titikors ini kan clear. Tapi di balik itu ada satu menurut gua aksesoris yang penting yang dihilangkan di NHK. Apa tuh? Tear off. Ini ya. Penting nggak penting sebetulnya. Ya, lumayan kalau kata gue lumayan penting. Terutama buat kayak kaum kayak gue yang malas bolongin. Iya. Ribet, Bang. Lebih iya, maksudnya penting buat yang males bolongin. Tapi secara fungsional penting nggak penting. Tuh. Karena kan fungsinya pertama buat tear off dan anti fog kalau yang dual pins. Sedangkan daily seberapa persen sih kita pakai anti fog? Tergantung iklim daerah mereka Nah, masing-masing. ini juga dijawab sama teman-teman yang tinggal di daerah pegunungan. Nah, itu. Bahkan ada yang komen di unboxing Bang Radit kemarin yang Mark I, mereka bilang anti fog tuh penting bang kalau buat kita yang tinggal di pegunungan. Nah, itu.
Sebetulnya ada life hack-nya guys, kalau kalian nggak pakai anti fog. Iya, pakai sunlight. Bukan bang, lepas aja chin guard ya. Nggak bisa juga. Oh tapi tetap tembus. Iya, Kalau betul. daerah rumah dia dinginnya kayak Tawamangu, Magelang, terus Jawa Timur sana lah. Bromo, terus apa yang Dieng kayak gitu-gitu tuh pasti Wonosobo. Lepas chin guard nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tetap harus anti Tetap, iya. Jadi penting itu buat teman-teman yang tinggal di daerah pegunungan, mungkin kurang penting buat teman-teman yang tinggal di perkotaan. Dan kalau gue bisa kasih saran sih bang, seputar masalah TOP tadi, kalau teman-teman males bolongin atau nggak berani buat bolongin atau tidak ada ahlinya di daerah kalian, ada tipsnya bang? beli anti-fog yang tempel. Oh. Nah itu yang harga gocapan. Lumayan kita udah ngetes juga kemarin ya. Tapi dia plus tahan minus sih. umurnya mungkin setahunan mungkin lemnya. Setahun 2 tahun mungkin kekuatan lem anti-fognya gitu, kurang lebih segituan lah. Tapi plus minus sih bang. Waktu itu kan kita pernah ketemu customer yang mereka dia ini kan pakai anti fog yang tempel kan. Lemnya kan susah dibersihin akhirnya kita itu di kaca. PR-nya itu. Gitu. Ya tinggal balik Tuas ke kalian nih. masing-masing. Sama-sama di tengah nih. Sama Sukanya ada Bang visor- Radit nih. Ada semi visor locknya juga sama lagi. Nih gue tahu nih fans boynya KYT bakal teriaknya kayak gimana. Apa? Ngikutin deh. Udah tahu gue. Ya gimana ya guys ya. Produsen juga bikin karena kemauan dari pasar juga sih. ATM sih. Iya, lebih ke ngelihat isi kompetitor nih bikin 2,5 terus ada semi visor lock laku nih. Iya. Udah kita ikutin aja deh. Tapi apa yang jadi pembeda? Kita punya teknologi RHD. Itu. Terus ventilasi mulutnya kalau si Enaka Mark I ini dia bisa langsung Ada ke settingan. nose guard sama ke Nah, mulut. itu salah satu fitur yang menurutku juga penting. Nah, ini enggak nih. Nah, ini sayangnya ke depan langsung ke depan muka aja, nggak bisa ke nose guard atas. Tapi kalau kata gue rasanya jadi kayak ke nose guard bang, ke muka nggak kerasa langsung. Nah, itu yang jadi pertanyaan gue. Padahal bolong lah, gue akuin. Iya, tapi nggak kerasa kan? Nah, itu kenapa lebih kerasa di NHK ya? Mungkin karena ukuran lubangnya yang Iya, gede. bisa jadi. Iya, dia kan gede banget tuh kalau NHK. Nih. Kalau T-Course kan lebih ke lubangnya banyak, tapi kecil gitu. Iya. Jadi mungkin kurang kerasa di situ kali. Terus kalau kita bicara fitur lagi, Apa tuh? sama-sama udah ada tag glasses fit. Gitu. Karena ini kan udah kita pakai ya, jadi kita lepas ini Kalau juga. NHK tagnya di Di stiker stiker visornya. visor. Nah gitu aja. KYT ngasih tag warna merah. Tapi Pembedanya- menurut lu mending dikasih tag atau enggak? kalau gua sih, kalau dari sudut pandang user apa pedagang? User. Kalau gua sih risih. Kalau menurut lu? pribadi, iya. Lihatnya kayak ini apa sih nih? Kayak Ini di kaca, muncung-muncung. kayak di kaca aja udah penting ya gitu Iya. ya. Nah, tapi kalau dari sudut pandang pembeli atau penjual itu perlu karena Penegas. kita capek berkali-kali jelasin ke customer ini bisa kacamata. Oh, tapi ada pertanyaan yang walaupun udah ada tagnya masih ditanyain. Ini fungsinya apa? Sumpah, mungkin beberapa nggak ada yang Iya tahu. sih, iya sih, iya. Nggak salah dong, kita kan pernah ngalamin jadi sales. Iya Mbak, ini sih. fungsinya buat apa gitu loh. Ya, udah ada tulisannya sih. Ya udah lah. Bener nggak tapi? Ya udah. Ya udah, kan sama-sama bisa tag bisa buat pengguna kacamata. Betul. Sama-sama udah ada lubang intercom. Sama-sama. Tapi Bagian bawahnya nih yang plus minus nih. ini dia belum ada emergensinya. Tapi yang ini double daring. Nah, itu kali penguncinya yang ini double daring itu Mikrometrik. microlock dan itu yang plastik karena dia single visor. Nah. Kalau teman-teman beli yang double visor itu microlocknya stainless ya. Nanti kita jawab di Q&A bang. Gue udah Boleh. siapin list pertanyaannya. Oh iya, hampir lupa kita juga dari tadi compare-nya ini yang single visor ya, si Mark I ya. Takutnya ntar ada yang nanya lagi itu single apa double, itu yang single. Terus kalau misalkan kalian mau tahu bedanya Elite, double visor sama yang solid, nanti ada di video Q&A. Boleh. Kalian subscribe biar nggak ketinggalan videonya. Betul. Oke, dari segi sini sih udah ya. Nah, pertanyaannya sekarang gini bang. Dari kedua helm ini, untuk masalah sizing, perlu upsize atau true fit? Nah, yang masalah double visor gimana nih? Gue masih belum bisa bilang nih. Barangnya udah datang sebelum sih? Belum, tapi kalau beberapa konten kreator di TikTok, Nah, kalau dari testimoni mereka yang udah dapet tuh, yang udah beli gimana? ada yang bilang di S1 GP Pro mereka pakai XL. Di Mark I yang double visor, mereka XL juga. Berarti kemarin rada rancu karena itu barang sampel ya? Bisa jadi. Nah, itu. Bisa jadi. Tapi kalau misalkan kita nggak usah bilang yang double visor, kita bicara sama-sama single visor deh. Perlu upsize atau enggak? Tidak perlu ya guys ya. Ini true fit buat si Mark I. Nah, si satu ini Benar lu, harus dipertegas. True fit buat Mark Mark I. I yang single visor. Iya. Nah, buat yang satu ini
Ini gue bingung nih seriusan. Iya, sumpah ya. Iya. Gue di busa yang baru, oke, udah mendingan M-nya, tapi ya masih terlalu ngefit banget sih. Lebih ke arah race fit sih mungkin karena masalah helmnya tirus juga kali ya guys ya. Gue akuin untuk si Titikos ada salah satu helm full face yang tirus, yang itu bikin jadi pipinya nekennya luar biasa. Nah, jadi waktu dipakai buat daily, gue merasa kayak kurang nyaman. Pipi gue gigit-gigit, apalagi kalau temen-temen pakai intercom. Awal kan Iya, di bagian pipi dalam ya. Nah itu, jadi gue mending milih upsize buat Titikos ini kalau gue pribadi pemakaiannya buat daily. Iya, iya. Dan kalau pakai intercom juga, karena buat ngobrol, mulut pasti gerak mulu. Tapi kalau gue ibaratnya solo rider, kagak pakai intercom, terus ya ibaratnya buat sunmori santai, nggak terlalu sering dipakai, gue milihnya True Fit aja sih. Biar lebih enak, lebih ngepres, lebih ngefit lah gitu. Ngomong-ngomongin intercom, kedua helm ini bracketnya gimana nih? Bracket aman sih, sama-sama bisa jepit tempel karena dia list karet tipis doang. Space-nya juga banyak di bagian samping. Iya sih, betul. Tuh. Terus masalah sertifikasi. Sertifikasi sama-sama. Bentar bang, tadi gue nyariin kopi gue mana ya? Di luar ya. Titikos tuh, gue lupa deh. SE apa DOT? DOT. Kalau mentok DOT ya? DOT. Iya, belum sampai SE ya. Kalau ini SE 2205 ya. Sama 2206 yang stainless. Iya, yang double visor ya. Terus masalah berat juga kemarin banyak yang komen juga. Beratan mana? Nah, ini baru head to headnya sama nih. Beratnya udah sama. Sama. Iya. Sama. Beratnya Buat sama. yang single visor beratnya sama-sama di 1400-an. Pokoknya 1400 something lah, gue juga ada lupa detailnya. Kalau ini kemarin detailnya 1440. 1440. Ini 1425 apa 30 gitu. Pokoknya 14 something dah. Pokoknya Masih sama 14-an di angka kok. sama Iya, 14. masih di 14-an intinya sih gitu. Gitu. Ini buat M ataupun L masih di 14-an Yes. pokoknya. Jadi kesimpulannya Bulan ya. Gue pengen ngomong cuman kurang enak nih. diperhalus coba. Diperhalus aja. Intinya dengan munculnya si Mark I di pasaran itu menandakan bahwa helm dengan bahan yang masih plastik-plastikan itu bisa di bawah sejuta bang. Kenapa ini bisa sampai digoreng luar biasa? Dan sebenarnya ada enaknya juga kalau teman-teman jadi pembeli Titikos di waktu awal launching. Iya. Karena gue inget dulu harganya masih 850. tengah. Iya betul. 850. Jadi sama kayak si Mark I yang Double visor. sekarang baru launching. Iya. Harganya sama kayak yang double Jadi visor. sebenarnya ini tuh dulunya ini masih di bawah under sejuta pada saat itu. Jadi intinya si kemunculan Mark I ini benar-benar menggoyahkan pasar full face di budget pajak. Terutama untuk single visor. Tuh, dan ini bisa jadi salah satu opsi kalau kalian apa ya pengen mencoba sesuatu yang baru lah. Iya. Kayak ibaratnya udah kebanyakannya pakai Titikos, pengen nyoba helm lain, cobalah si Mark I. Iya, kemarin kan banyak kendalanya gitu kan. Mereka pengen beralih dari Titikos, pengen ke NFR masih kegedean, Iya. pengen NHK batoknya bagol-bagol lebih daripada NFR, Titikos sudah banyak berat-berat. yang make, GPR Tech bagul, Iya, GPR bagul. NJS juga kadang ada yang jual, kadang kagak. Ya, terus banyak yang testimoni bilang katanya kuringan. Iya, beberapa ada yang bilang enak, ada yang bilang kurang enak. 500 kayak cocoknya buat orang gemuk. Udah kurang ketuaan cocok, juga. iya, kurang cocok buat orang kurus. FFC 21 goib. Iya, 21 apa lagi? Nah, ini opsinya. Kalian Jedel. bisa coba kesini deh. Ini buat teman-teman nanti yang komen kayak Bang, unboxingnya motif ini dong nanti Mark I gini. Sorry ya guys ya, kalau kayak gitu itu cuma bisa kita lakuin di channel Jagoan Helm. Betul. Kalau Karena di itu si- selalu dapat barang. Iya, nggak mungkin kita bahas di sini. Jadi Ya. di sini ada sedikit pembeda lah. Jadi nggak motif-motif yang hot bisa kita bahas di sini, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti produsen ngirimin. Nah, itu Beda baru. cerita. Betul. Kayak ini kan, thank you Mas Niar ya. Thank you Mas Terima kasih Niar. Anaka, terima kasih Mas Nia. Ini terima kasih ke siapa? Terima kasih kayak yang jualan. Masih ada stok nih sisa satu. Betul. Jadi kesimpulannya selain dari mengguncang dunia perfilman Bang, Mark I dan Titikos gimana? Simpulannya, paling kalau yang balik ke masalah utama lagi. Kalau masih masalahin Mark I itu batoknya gede, ya udah Titikos deh. Capek kasih taunya karena masih banyak banget yang berkuar gede. Capek. Gimana ya? Sebenarnya dibilang gede gue nggak setuju sih. Itu makanya gue capek berkali-kali lo masih Enggak, pakai komen. tapi semenjak kemarin gue ke ke KFC Juanda, mereka udah sadar Udah ternyata sadar, kan? Mark I sekecil itu. Nah itu buat yang udah lihat langsung. Tapi buat yang lihat di online atau berupa dari konten aja masih banyak bang yang komen. Enggak, Itu sumpah. gede. Ini kalau kita jejerin
dimensinya sama kok, gedenya kalau dipakai sama, jujur sama. Betul. Sama. Buat yang size L titik course. Iya. Tapi kalau M titik course masih kecilan dia. Ini M-nya emang super duper kecil sekali sih. Gua akuin. Hampir nyetarain X Rocket kayak. Kecil banget M. Nggak, hampir setara S-nya Xiaomi SRGP. Iya, betul. Selain dari itu, Masalah kenyamanan, gue masih lebih nyaman di Mach 1 sebenarnya. Sama ventilasinya masih lebih enak di Mach 1. sama harga, kalau harganya kemahalan ini bisa di sini. Iya. Kalau titik course buat temen-temen yang nyari looks, karena Iya. ini helm customable dan dikasih grafis apapun, dilihatnya enak gue akuin. Emang desainer Itali, kalau desain helm enak-enak gue akuin. Lu mau kasih motif Arai masuk, motif AGV masuk, Motif Sophie motif masuk, Suomi masuk, motif Soy AJC. ada, Alex Iya. Marquez waktu itu cakep, Alex Marquez taruh sini loh. Fabio Quartararo masuk. Ada. Ini helm customable buat temen-temen yang suka otak-atik lah, ibaratnya suka custom helm, ini cocok buat titik course. Percaya nggak, Radit tuh punya istilah buat titik course, helm sejuta skin. Betul, sejuta skin, ditaruh motif apa aja masuk. Dan enaknya juga, partnya murah-murah bang. Iya. Visornya murah, spoilernya murah, terus busanya masih terjangkau juga harganya. Ini juga sih, enggak ini sorry. Ini belum, sayangnya belum terlihat karena baru launching. Bocorannya justru partnya dia, kacanya lebih mahal daripada helmnya. Nah itu, setengah harga helmnya, Enggak, lebih mahal lagi. 1,2 kalau kata Bang Bu. Kacanya, lu nonton videonya Bang Bu. Yang Ares Dylan. Oke, kita lihat ntar aja deh. Ya udah, paling gitu aja dulu ya buat video komparasi kali ini. Oh, tambahan sedikit bang, Apa tuh? seputar si Mach 1. Berkali-kali kemarin banyak yang nanya ini. Oh nanti, tambahannya. nanti di video Q&A. Oh iya, boleh Ada deh. di video Nanti Q&A. Iya, oh, yaudah. Ya udah, jangan lupa ya support kita karena 10.000 subscriber kita berjanji akan ada kecil-kecilan syukuran. Iya. Ingat ya, 10.000 subscriber. Oke. 10.000. Jadi kedepannya gue sama Bang Radit mungkin kalau konten-konten aparel atau masalah helm lebih fokus nanti Bang Radit yang ngebawain. Boleh. Kalau misalkan seputar kendaraan atau tips segala macam mungkin nanti bisa gue yang bawain. Jadi di line up Boleh. ini ada 2 segmen. Jadi biar temen-temen nggak, kok kemarin Bang Radit bahas helm, sekarang Bang Radit bahas motor. Jadi lebih menghindari kalau Bang lu cocokkan ke sini. Jadi karena lu lebih enjoy kayaknya bahas aparel ya. Line up. Tapi nggak berarti kemungkinan nanti kalau pas guanya lagi, yaudah dit lu aja yang in-frame, lu in-frame. Kalau lu lagi ini udah saya lu aja yang in-frame, ya gue yang in-frame gitu. Ya pokoknya gitu deh guys ya. Ya udah, gitu aja guys ya untuk video kali ini tentang komparasi di line up titik course sama Mark 1, kecilan mana. Semoga sudah menjawab ke kalian. Nah kalau worth it mana? Dah balik ke kalian aja deh. Iya. Betul. Yang punya duit kalian, yang pengen beli kalian. Nah itu. Kita coba bisa kasih sedikit informasi aja. Selera masing-masing. Oke, dari gue Bang Semi seperti itu. Raditya Bari. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.